kami. Dan sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, yang pertama, perkenalkan, nama saya Alisa Farhanawandani dari kelas 10 Teknik IPB Asal 1. Di sini saya bertugas membuat makalah dan juga PPT. Perkenalkan, nama saya Almira Nasibah Nasnin, absen 2, kelas 10 Teknik IPB. Tugas saya sebagai pembuat makalah dan pembuat PPT. Perkenalkan, nama saya Asal Septian, kelas logistik B, absen 5. Tugas saya itu kameramen. Perkenalkan, nama saya Aulia Sabila, nomor absen 6, kelas 10 Teknik Logistik B. Tugas saya sebagai pembuat makalah dan mengedit video. Saya Sunda Filia dari 10 Teknik Logistik B, nomor absen 8. Tugas saya sebagai editing video. Saya Tina Ramadhani Azara, saya dari kelas 10 Teknik Logistik B, absen 16. Tugas saya di sini sebagai pewawancara juga membantu untuk membuat makalah dan PPT. Jadi yang pertama di sini adalah latar belakang sebagai salah satu sumber utama informasi dan pengetahuan di lingkungan pendidikan. Perpustakaan sekolah tentunya berfungsi dalam kegiatan belajar mengajar siswa. Contohnya seperti menyediakan bahan bacaan. Selain itu, perpustakaan sekolah juga berperan dalam mengembangkan keterampilan literasi siswa. Observasi kami pada unit kerja perpustakaan ini bertujuan untuk memahami bagaimana perpustakaan bekerja sebagai sumber utama kegiatan belajar siswa, juga tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya. Selanjutnya, tujuan utama observasi kami yang pertama itu adalah mengetahui cara mengelola data secara efisien di perpustakaan. Yang kedua, mengetahui sistem logistik yang digunakan dalam pengadaan bahan pustaka. Dan yang ketiga, keterkaitan antara perpustakaan dan sistem logistik. Selanjutnya ada Premen. Senin 2 September 2024 kami melakukan pembagian kelompok yang didampingi oleh wali kelas. Terus Senin 9 September 2024 kami juga melakukan pembagian tugas untuk masing-masing anggota kelompok. Terus Selasa 10 September kami berdiskusi dan observasi di unit kerja kami. Terus Selasa 17 September 2024 kami wawancara dengan narasumber kami. Lalu selanjutnya kami mengedit video wawancara dan menyusun makalah. Selanjutnya yaitu struktur organisasi kepada Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak TLS Gunawan Dwi Nugroho, dan koordinator perpusnya yaitu Bapak Muhammad Bukan, administrasi perpusnya yaitu Ibu Benita Niden. Di bawahnya ada teknis penyusunan, teknis pengadaan, teknis inventaris, dan teknis IT. Sebanyak ada pelayanan sirkulasi, pelayanan referensi, dan pelayanan pembaca. Selanjutnya itu tata cara peminjaman buku di perpustakaan SMK Negeri 4 Malang. Yang pertama itu bagi kelas 11 menggunakan kartu pelajar, dan bagi kelas 10 menggunakan nomor induk siswa atau NIS. Peminjaman buku di perpustakaan SMK Negeri 4 Malang yaitu maksimal 3 buku dengan durasi 4-5 hari. Kemudian dapat diperpanjang 2 kali menjadi 15 hari. Kemudian di perpustakaan SMK Negeri 4 Malang tidak meminta denda jika seorang siswa atau siswi telat mengembalikan buku di perpustakaan. Tetapi perpustakaan akan mengetahui melalui data yang sudah ada. Kemudian prosedur pengembalian buku di perpustakaan SMK Negeri 4 Malang. Yang pertama itu mendatangi perpustakaan SMK Negeri 4 Malang dengan membawa buku yang ingin dikembalikan. Yang kedua, melakukan absensi. Dan yang ketiga, mengembalikan buku ke tempat semula. Selanjutnya ada pustakawan remaja. Di SMK Negeri 4 Malang, di perpustakaan SMK Negeri 4 Malang juga memiliki salah satu ekstrakurikuler yaitu pustakawan remaja
mengikuti event-event tertentu. Salah satunya adalah literasi camp. Literasi camp ini bertujuan agar siswa dan siswi yang mengikuti ekstrakurikuler tersebut tidak mudah bosan apabila saat pembelajaran hanya diberikan tentang teori atau materinya saja. Ya. Pusja sendiri juga dapat dilakukan. Pusja sendiri tidak hanya bisa dilakukan di dalam lingkungan sekolah, tetapi juga bisa dilakukan di luar lingkungan sekolah. Pusja juga mempelajari tentang ilmu kebudayaan seperti membatik dan menari. Hasil observasi yang kami dapatkan di unit kerja perpustakaan yaitu 1. Pengelolaan data secara efisien. Jadi pengelolaan data di perpustakaan ini sudah berbasis elektronik yang otomatis sudah terdata pada saat proses peminjaman berlangsung. 2. Sistem manajemen logistik. Sistem manajemen logistik yang diterapkan di perpustakaan ini meliputi 1. Pengadaan, 2. Pengolahan, dan 3. Penyimpanan bahan pustaka. Dan untuk hasil observasi yang terakhir yaitu keterkaitan antar perpustakaan dan sistem logistik. Unit kerja di perpustakaan ini sangat berkaitan dengan sistem logistik karena di perpustakaan memiliki banyak sekali bahan pustaka yang perlu dijaga dan dirapikan tata letaknya. Sistem logistik ini juga sangat dibutuhkan di perpustakaan untuk pengelolaan dan penyimpanan bahan pustaka. Melalui pembahasan tentang mengenai sistem logistik di Indonesia perpustakaan, di sini kami menjadi tahu bahwa sistem logistik merupakan pengelolaan sistem logistik dengan baik merupakan salah satu menjadi kunci keberhasilan sistem operasional di perpustakaan. Proses logistik sendiri ini meliputi dari pengadaan, penyimpanan, dan juga pemeliharaan koleksi bahan pustaka yang harus terorganisir dengan baik guna untuk memastikan kelancaran layanan perpustakaan kepada pemustaka atau pengguna perpustakaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu saran untuk perpustakaan. Yang pertama, prosedur peminjaman dan pengembalian dapat dicetak di depan meja layanan. Seperti hasil observasi kami kemarin itu belum ada cetakan untuk prosedur peminjaman dan pengembalian, sehingga ini nanti tujuannya untuk mempermudah para pemustakanya. Terus lalu pemanfaatan ruang penyimpanan secara optimal, dan yang terakhir letak arak sepatu yang harus diubah. Karena seperti yang kita tahu sendiri semuanya, letak arak sepatu itu berada di pojok lalu sempit ya tempatnya, jadi mungkin buat pustaka atau pengguna perpustakaan itu agak susah untuk menjangkau sepatu atau mengambil sepatunya. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Selanjutnya kami tayangkan video observasi wawancara kami di perusahaan kemarin. Selamat menyaksikan semuanya, Bapak Ibu pengunci dan teman-teman sekalian.
Perkenalkan, saya Dira Ramadhani Azara, saya dari kelas 10 Teknik Logistik B bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nisa Ramadhani dari 10 Teknik Logistik B. Perkenalkan, nama saya Aulia Azra, saya dari kelas 10 Teknik Logistik B. Perkenalkan, nama saya Aulia Azra, dari kelas 10 Teknik Logistik B. Saya Sini Amelia dari 10 Teknik Logistik B. Saya Arsel Hausadia dari Teknik Logistik B. Baik, sekian dari kita. Sebelumnya, Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak dan Bapak siapa sekarang? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rokan, saya Kepala Perpustakaan SMK 4 Malang. Oh, kita langsung aja jawab pertanyaan Bapak. Pertanyaan pertama itu, apa saja struktur organisasi yang ada di perpustakaan ini? Perpustakaan SMK 4 Malang mempunyai struktur satu kepala sekolah selaku pembina, kemudian kepala perpustakaan, sekretaris, bendahara, dan beberapa tenaga teknis dari layanan, teknik informatika, kemudian dari pengelolaan. Kalau pertanyaan selanjutnya, kalau yang dari saya tahu itu perpustakaan ini ada ekstrakurikuler bagi siswa sendiri dalam layanan bisa dapat dijelaskan cara berbicara, lalu apa saja itu yang pernah berbicara itu. Puja itu kegiatan ekstrakurikuler tentang ilmu perpustakawanan dan literasi. Salah satunya mungkin nanti ketika materi yang pertama diberikan ilmu tentang perpustakaan sekolah itu bagaimana, mulai dari layanan cara melayani pengunjung itu bagaimana, pustaka itu bagaimana, ini dipelajari oleh pusat. Dan juga kalau diberi ilmu secara menulis dan teori kan jenengan ya. Akhirnya kita adakan kegiatan menulis dan membaca, yaitu literasi baca tulis, menulis buku, menulis cerpen, puisi, dan lain-lain. Dari penat namanya kegiatan literasi game. Kalau belajar menulis di sekolah kan jenuh. Akhirnya anak-anak kita ajak ke hutan, kita kasih materi di sana, kita praktek menulis di sana supaya lebih fresh. Kemudian juga kegiatan literasi kebudayaan, kita belajar membatik, kita belajar menanam, dan tidak menutup kemungkinan kita juga belajar tentang budaya dan sejarah gitu. Jadi kayak kapan ini kita berkunjung ke Candi Jatuh, Candi Kubai, kemudian ke Museum Manji, kita belajar tentang sejarah asal-usul Malang itu. Dan banyak lagi lah. Yang saya di dari sini pasti ada yang habis baca buku kan mau diajak di depan. Terus ada peminjaman buku itu di sini tuh gimana sih? Terus juga maksudnya berapa hari gitu? Prosedur peminjaman salah satunya harus menjadi anggota perpustakaan. Ketika menjadi warga sekolah sini otomatis menjadi anggota perpustakaan. Kalian tidak perlu daftar, tapi langsung saja. Cara pinjamnya ya selain menunjukkan kartu pelajar bagi yang kelas 11, bagi yang kelas 10 mengingat nomor induk siswa. Bukan NISN ya, bukan nomor siswa ya kelas ini. Kemudian langsung aja absensi, kemudian ada SOP-nya, cara pinjamnya itu juga sudah ada semua. Kemudian mencari ke OPAK, layanan online public access komputer, komputer OPAK itu. Kemudian mencari buku apa, langsung menuju ke rakyat, karena di OPAK itu sudah menunjukkan kelasnya. Oh, buku sejarah 900, buku sastra 800 ya, begitu.
bahasa Indonesia ya sudah ada kelas nasional. Kemudian setelah dicari bukunya menuju ke layanan sirkulasi, Mbak punya buku atau Bu atau Pak punya buku, nanti kan disampaikan pinjam buku, satu anak 3 buku. Kemudian waktunya 4 sampai 5 hari. Kenapa sampai 5 hari? Karena kalau cuma 1 hari tidak ada denda. Meskipun layanannya juga tidak ada denda sebetulnya. Kemudian kalau setelah waktunya selesai dikembalikan, ya akan diperpanjang, bisa diperpanjang boleh 1-2 kali. 1 kali perpanjangan 5 hari. Jadi kalau perpanjangannya 2 kali, 1 buku itu bisa 15 hari. Proses peminjaman dan pengembaliannya pasti ada datanya, Mbak. Ya. Itu bagaimana sih cara mengolah data di perpustakaan secara efisien? Kalau di sini semua berbasis elektronik, jadi akan tersimpan. Kamu pinjam buku apa saja sudah muncul di sini. Oh, misalnya, ya selama 1 tahun ini ke perpustakaan berapa kali akan ketemu di sana. Kemudian buku apa yang dipinjam, akan terdeteksi di sana. Peminjaman kalau jumlah buku yang dipinjam 25, sebetulnya ada ribet, tapi selama ini anak-anak karena tidak pernah menunjukkan data pinjamnya. Biasanya data pinjam pembalian, kadang-kadang disepelekan jadi ya ketika waktunya dapat pinjam sebenarnya ya apa yang voucher mangan di kantin jadi. Nah, setiap di unit kerja pasti memiliki SOP sendiri. Untuk perpustakaan bagaimana? Ada berapa kira-kira SOP-nya dan bisa dijelaskan contohnya? Sebenarnya saya mulai dari menggunakan komputer, masuk terus, kemudian semua ada kebagian tadi. Kalau filenya ada kalau 3 file sebetulnya. Tapi kalian kan nggak perlu sampai file yang tahu semua. Mulai dari belanja, perbaikan, pinjam, mengembalikan semua. Nah, Kak, pastinya di perpustakaan ini kan bukunya banyak ya. Kalau seumpamanya ada buku yang rusak, terus juga buku yang udah lama atau usang gitu, penanganannya gimana? Kalau buku yang lama dan besar tapi masih dipakai, saya pendidikan buku itu kan terbitan terakhir itu 86 itu masih dipakai, ya tetap kita perbaiki, ada standar persalian ini. Oh ini masih ada rusak, ya kita perbaiki covernya, sampulnya, ada profil yang kita lagi, ada semua itu. Persalian dan pustaka ini. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa saja sistem manajemen logistik yang digunakan dalam pengadaan dan distribusi barang? Kalau sistem pengadaan sih kita sudah punya SOP-nya, semua sudah ada itu. Namanya pengadaan pustaka, kemudian pengelolaannya bagaimana, kemudian pengelolaannya, ini pengadaannya, apakah pemasukan tetap distribusi atau apa, semua ada di sini. Kalau ingin jelasnya bisa kalian pertanyaan. Ya. Di perpustakaan ini apa sudah menggunakan teknologi seperti apa ya untuk mempermudah logistik dan inventarisasi? Semua inventarisasi di satu buku itu satu data, semua terpaksa. Kalau ada contohnya, semua ada contohnya semua. Jadi semua buku Semua contohnya sendiri-sendiri ya. Kira-kira yang Bapak sekarang antara sistem logistik dan sistem semua perpustakaan itu apa aja?
Kalau di perpus sama logis ini kan apa logis itu? Tata kelola bahan, intinya seperti itu ya. Kemudian sama di sini juga kebutuhan kita mau apa? Kan kalau di ilmu itu ada pesin, pestop, login, tipe ya, itu semua ada. Ya pun semua sama sih, tapi tidak ada yang masuk pertama, keluar pertama. Yang ini masuk semua dulu, kita data, selesai pendataan, kemudian siapa yang mau pindah pertama, jadi kita ambilkan itu. Sesuatu itu ya. Terima kasih untuk waktunya bersedia mewawancarai konsultasi tentang perpustakaan ini. Kurang lebihnya maaf dari kita secara kata perbuatan. Kami izin tutup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bagi Bapak Ibu pengunci, juga teman-teman yang sudah menonton video kami. Jika ada masukan ataupun saran, Bapak Ibu, kita sudah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebih santai, kemudian juga lebih menarik dari segi PowerPoint, terus videonya juga menarik sekali. Ini sedikit saja yang ingin saya tanyakan. Waktu di video akhir itu kan kamu memperhatikan ketika meminjam buku ya. Kenapa kok tidak dilanjutkan? Bagaimana caranya mengembalikan buku? Atau misalnya bukunya terlambat, kamu mengembalikannya terlambat, itu kenapa kok tidak sudah dilakukan? Siapa yang menjawab? Silakan langsung. Jadi sebelumnya kan di observasi ketika wawancara Pak Uhan, Pak Bowo memang tidak memberikan bagaimana
kalau misalnya kalian membuat ada video memparahkan waktu pemain itu kan harus jelas juga. Jadi biar lebih menarik untuk videonya. Tapi nanti dilanjutkan waktu ya. Selanjutnya, boleh dibuka untuk organisasi. Itu namanya biasanya adalah administrasi perpustakaan. Untuk teknis penyusunan, teknis pengadaan, teknis inventaris dan teknis IT, apakah ada masing-masing dari teknis itu apakah ada orangnya, maksudnya ada tugasnya gitu, atau semua itu ada tanggung jawabnya bukan kita? Kalau itu kan kemarin kita kan dapatnya dari karya tulis perpustakaan sendiri, kita dikasih kayak filenya dari Pak Ivan itu, dan itu cuma kayak gitu Bu. Tapi menurut kita itu yang dari pengamalan kita sendiri itu semua adalah tanggung jawab dari kita sendiri selaku administrasi perpustakaan. Dan itu kan juga bercabang ke bawah atau bukan? Itu jadi tidak ada orang lagi atau terus lagi. Cuma mungkin kalau yang di pelayanannya itu kadang biasanya bisa dibantu dengan siswa-siswi dari Pusja. Biasanya ada memang sebenarnya di kiri main kata. Ya. Hubungannya dua ini tidak ada hubungan sama sekali antara yang bagian kiri dan bagian kanan. Beda teknis penyusunan itu kan tugasnya itu kayak menyusun semua rangkaian yang ada di perpustakaan, kayak menyusun ini bagaimana, terus itu kayak gitu. Terus kembali pelayanannya orang itu sendiri ke perpustakaannya. Kemudian teknis pengadaan dan pelayanan sirkulasi. Jadi pelayanan sirkulasi, pelayanan referensi dan pelayanan membaca itu di bawahnya pelayanan. Iya, di bawahnya pelayanan itu beda sama teknis. Nah, antara sirkulasi, referensi dan membaca itu sama atau memang berbeda? Sama setara gitu. Itu kurang lebihnya sama, cuma ada beberapa jenis yang beda. Jadi dibedakan dulu. Kalau di bidang itu yang atas itu lebih tinggi dari yang bawah, yang lebih berkuasa gitu lah. Iya. Itu di pelayanan itu lebih berkuasa, di bidang sirkulasi, dan membaca dan lain baca gitu. Iya. Ini emang gini. Jadi pelayanan sirkulasi itu memang lebih tinggi derajatnya daripada pelayanan referensi. Dan sama referensi lebih tinggi derajatnya daripada pelayanan membaca. Iya, itu dari KTI-nya juga begitu. Kita mau dari KTI, kita dari sananya juga. Berarti ini dari sananya? Iya, udah dari sananya. Juga tidak ada menjelaskan nama-namanya, tapi namanya cuma dari 3 itu. Dan yang berproses kalian, lanjutnya juga ini. Iya, kita selanjutnya instansi. Ada lagi? Terima kasih. Ya, saya sepakat bahwa Anda sudah ada perubahan lebih baik dari presenter pertama tadi. Jadi teori tentang pengamatan terhadap orang lain menjadikan diri semakin yakin, semakin bisa lebih baik. Tangannya dan sudah sudah mulai menunjukkan kan tidak seperti tendangan penalti yang pertama tadi. Dapat kunci dari pertama ya. Pengalaman dari yang pertama. Mohon maaf, saya juga menyadari karena ada masa perdana supaya nanti lebih baik. Saya melihat bahwa ini masih belum fokus gitu ya. Sampean masih belum fokus, belum sesuai dengan titik yang mau dituju. Ibarat berburu kijang di hutan. Anda mau tembak, tapi ternyata yang Anda dapat nyamuk gitu. Nah, kenapa saya melihat bahwa kenapa harus menyinggung Pusja gitu ya? Karena saya pikir kaitan Pusja dengan sirkulasi logistik itu kayaknya masih belum nyambung gitu. Sehingga tidak efisien, memang waktunya gitu. Kalau kemudian kita harus membahas sesuatu yang tidak sesuai dengan fokus yang sebenarnya ingin kita capai. Nah, yang kedua, ini ada notulen supaya nanti dicatat gitu, supaya nanti masukan Bapak Ibu guru itu nanti ada buktinya gitu. Yang kedua, saya justru menyayangkan ketika kita mau wawancara
tidak ada. Jadi itu eman-eman. Misalnya bagaimana susunan organisasi di sini itu kan tidak penting. Anda bisa lihat aja dokumentasi. Ya. Jadi yang Anda observasi itu juga dokumentasi. Jangan semua digantungkan kepada orang yang Anda wawancarai. Karena orang yang kita wawancarai itu sudah kadang bingung. Itu belum dewe kayaknya. Nah, lebih baik kita itu mengobservasi fakta, juga mengobservasi data, dokumentasi itu, ya Pak ya. Dokumentasinya perpus kan berubahnya gitu kan. Nah itu kita pelajari gitu kan. Nah kalau yang bingung baru kita wawancarakan kepada koordinator perpus. Itu yang harusnya dilakukan. Sehingga apa? Yang kita wawancari itu tidak double-double. Yang sudah ada sesuatu yang sudah statis, yang sudah tidak ada perubahan seperti struktur, ini tidak perlu untuk kita wawancarakan. Kenapa? Karena ini sudah kita bisa untuk tulis rekam. Supaya apa? Supaya efisien. Ya. Kemudian yang berikutnya, bahwa di perpus ini sebenarnya media yang tepat kita belajar tentang situasi logistik. Ya. Jadi Anda sudah nyinggung tapi masih kurang mendalam. Meskipun saya juga menyadari kita masih belajar di permukaan, tapi alangkah baiknya kita coba untuk tahu banyak tentang sedikit. Ya. Tahu banyak tentang sedikit, jangan tahu sedikit tentang banyak. Yang seperti yang terjadi hari ini itu Anda tahu sedikit tentang banyak ya, mempelajari usja, mempelajari raknya apa tadi, raknya sepatu dan lain sebagainya. Saya pikir ini masih belum bagus. Lebih baik kita tahu banyak tentang sedikit. Bagaimana perencanaan pengadaan buku, bagaimana pengelolaan buku, bagaimana menata judul-judul buku, bagaimana manajemen penghapusan. Tadi sudah disinggung, tapi masih belum menemukan ending, atau kalau bahasa saya itu belum menemukan titik kebiasanya gitu. Biornya itu apa? Bukunya mau dimanakan ya, buku-buku zaman kotak soma, buku tanggular itu kemana gitu kan? Nah ini belum dijelaskan, gitu kan? Sehingga di dalam manajemen itu kita perlu mempelajari yang pertama perencanaannya bagaimana, kemudian pengelolaannya bagaimana, kemudian evaluasinya, pelaporannya bagaimana. Itu saja kalau sampean plot singkat itu dapat kita. Oh ternyata perpus SMK itu kayak gitu. Hingga kita fokus bahwa saya dapat pembelajaran dari sirkulasi buku di perpustakaan. Apalagi dokumennya perpustakaan banyak sekali. Ya, sehingga itu yang saya maksud. Saya berharap ini nanti ada perbaikan di semester di akhir semester terkait dengan perekaman data ya. Di observasi sudah dilakukan, wawancara sudah dilakukan, penelaahan dokumentasi perlu dilakukan juga supaya nanti data kita semakin berkembang. Saat ini bisa belajar karena sumber belajarnya sudah ada. Gitu ya. Kemudian di saran tadi sebenarnya masukkan aja kamar mandinya perpus itu belum bisa dipakai, digembok gitu ya. Nah itu kan bisa dijadikan sebagai perumahan ya, karena banyak yang dan ngompol kan kalau nggak segera pilih sudah ada sebuah banyak. Jadi itu saja, terima kasih. Semakin banyak nanti dari Bapak Ibu jangan dijadikan sebagai beban, jadikan sebagai sebuah pengalaman baru, motivasi baru untuk bisa lebih baik. Terima kasih. Izin dulu Pak, apa bisa saya? Monggo. Bisa. Dijawab. Jadi ya Pak, yang pertama untuk struktur organisasi itu memang dari awal kita membuat video kita harus menanyakan struktur organisasi apa saja yang harus yang ada di kerja tersebut gitu loh Pak. Jadi setiap kelompok itu masih juga ada struktur organisasinya yang ditanyakan. Memang data yang kita lihat itu harus dikonfirmasi dengan cara wawancara untuk memastikan bahwa data itu, tapi tidak kemudian menanyakan semuanya gitu. Jawabnya nanti habis. Ya, terima kasih. Ketua kelompoknya? Saya. Ini? Iya. Video. Yang mana? Yang mana ini Mas? Iya. Nomor 16. Iya, yang bawah sendiri. Kamu latih sendiri Mas? Iya. Senang Mas ya? Kenapa keren saatnya gitu? Kan sudah lama sendiri soalnya. Ini juga pelan-pelan mau video nih. Iya.
Dan Pak Lukan itu malah harusnya ketua yang bersangkutan dengan sama-sama pimpinannya. Gue kadang ganti pimpinan lu juga. Jadi maaf Pak, saya konfirmasi atas hal ini ya Pak. Jujur saja, saya itu awalnya itu yang observasi pertama itu saya duduk dekatnya Pak Lukan dan saya kurang nyamannya itu gimana ya awalnya kayak bukannya mohon maaf ya Pak Lukan. Ini bukan masalah nyaman dan tidak nyaman, enak dan tidak enak. Jadi pas itu kayak Iya, aku ngerti. saya tahu ada bidang Ada apa-apa dengan Pak Lukan? Sampaikan pribadi saya. Oke, ada beberapa. Ini kaitannya dengan bahasa ya. Jadi apa saja struktur organisasi? Bentar ya, nah ini nanti. Apa saja itu bahasanya itu pasti lebih dari satu. Benar nggak? benar. Apa saja. Memang organisasinya ada berapa? Kalau dilihat itu cuma satu. Perpustakaannya belum kan ada yang secara besarnya yang itu sekolah Pak yang dari atas dari kepala sekolah sampai semuanya itu masuk kan ke perpustakaan masuk dalam struktur organisasinya. Yang kedua ya mitra perpustakaannya sendiri saja yang tadi yang ketua dari penanggung jawab perpustakaan itu siapa? Ya, ketika ada di ruangannya Pak Lukan itu nemu nggak strukturnya? Ada nggak yang tertempel? Yang itu nggak ada apanya di buku itu yang dikasih di tengah-tengah saya mau Pak Lukan disuruh baca sendiri pas nanti. Ada di literaturnya struktur organisasi. Ada dua. Jadi ini apa yang Anda kerjakan? Karena saya dari mapel umum ya, Iya. bisa memberikan informasi ke saya. Karena terserah aja itu yang jadi bahan. Sampai detik ini saya dulu bisa terjemahkan nggak logis itu apa? Saya ada, jadi dia itu muncul logisnya. Terus nyambung nggak ketika kamu masuk di situ? Itu yang paling penting sebetulnya. Sehingga memberikan wacana. Nah, itu pindah loh. Jangan diperputus karena tidak masuk pada sasarannya logistik karena ada yang terakhir itu adalah pendistribusi yang itu ya. Logistiknya. Saya juga sudah paham, makanya informasikan ke saya. Kaitannya dengan itu. Jadi sajanya sudah mulai bagus tadi, cuman belum banyak. Jadi pertanyaan itu sebetulnya fokusnya jangan dilihat lain-lain. Yang urusannya dengan kaitannya dengan logistik. Pertanyaan terakhir muncul tadi. Itu harusnya ditaruh di depan dan panjang yang ngomong itu kok. Buku kita kalau kok sopo, ya kan? Terus kemudian siapa? No. Terus kemudian harus didistribusikan kan gitu. Logistik kan kalau yang saya tangkap itu begitu. Kiriman di buku dikirim enggak? Dikirim balik mana ini? Jadi bahasanya ditunjukkan, bukan didistribusikan. Nggak tahu masalah itu. Jadi mohon itu dikasih gambaran. Jadi yang menentukan keperpus apa ini? Memilih objeknya keperpustakaan ya? Iya itu kan kita kesepakatan kelas apa jadi pas habis pembagian kelas. Nggak usah panjang-panjang kelompok Pak atau gurunya atau kelompoknya? Gurunya. Jajak. Jadi kita dikasih kertas terus disuruh milih. Boleh nggak di luar nggak boleh? Nggak ada pilihannya. Sementara semuanya di sekolah yang sekolah. Jadi ada materi-materi logistiknya itu di mana itu yang kamu titik beratkan di situ. Karena memang BTS berharap pasti itu sudah jadi proyek. Ya, harapannya itu kesempurnaan daripada BTS ini. Sebetulnya apa ya? Soal ada lagi masalah cara peminjaman itu. Prosedur. Prosedur. Coba ini namanya apa ya tadi? Di tulisan ada nggak tadi? Yang prosedur peminjaman. Coba prosedur peminjaman. Dan dari metode elektronik. Saya
Baik, sempurna. Kalau kelas 11, kalau kelas 10, nanti kelas 10 wajib memakai kartu. Kelas 11 ini saya ngomong masalah umum kaitannya dengan tim di kerjaan saya di kerja sama tim itu melalui semuanya, termasuk antaranya saya ingin nanya bagaimana membaca tugas kerjanya. Ya, ada tidak yang bermasalah dengan teman-teman yang ada? Ya, jadi gini, alhamdulillah kita semua sudah berjalan dari awal kan. Kalau dari awal sudah saya bagi intinya semua itu harus ikutannya. Ibaratnya kalau mereka di akhir itu nggak bisa bantu yang lainnya, mereka udah berpartisipasi untuk wawancara itu Pak. Tapi insya Allah ini semua sudah Pak, sudah bekerja. Jadi kita PPT juga, makalah itu juga baratnya bareng-bareng kerjanya. Nggak ada yang perasaan seperti ini? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada Pak. Itu yang paling penting Pak. Nggak ada. Karena tugasnya setara semua, sama. Oke, terakhir video yang terakhir yang mengandung di pertanyaan saya kok senang ya. Pada kita ada berapa pasien cocok? Yang berkaitan dengan pertanyaan berkaitan dengan Jadi dari saya ini banyak ya. Seumpamanya ada dokter membantu saya terus satu maupun dalam saya menginventarisasi satu buku itu satu data semua terpapar. yang tadi masalah bisa itu pertanyaan yang kaitannya dengan logistik. Oh, itu tentang teknolog yang menggunakan perpustakaan. Keterkaitan itu ada ya, nanya sendiri. Kalau di perpus sama logistik itu kan apa logistik itu? Pak Tukan nanya kan, Pak Tukan sebagai kepala perpustakaan juga dengan apa logistik itu? Ya, lanjut. Tata kelola bahan intinya seperti itu ya. Cukup. Kalau menurut jenengan logistiknya apa? Tentang pengelolaan mungkin ada laporan, inventaris, pengelolaan data juga, terus penyimpanan, pengadaan, pendistribusian barang. Dan dengan data, terima kasih kasih masukan itu. Kira-kira dalam pekerjaan itu sudah mengarah ke sana ya? Di dalam perpustakaan sudah terjawab belum? Sudah. Oke. Kalau dari hasil observasi kami sendiri yang terlihat ini apa yang ada di perpustakaan yang sangat berkaitan itu pas pengelolaan bukunya, terus penyimpanan bukunya itu juga, terus tata kelola datanya itu kan juga masuk ke logistik Pak ya. Kayak gitu, terus ada Distribusinya di perpustakaan itu kan peminjaman ya Pak ya, bukan pembelian. Ya di perpustakaan itu kayaknya kalau distribusi belum tepat gitu Pak, karena kita distribusi. terus kaitannya dengan makalahmu, lepas nggak dengan logistiknya? Kalau makalah kita isinya kurang lebih sama dengan PowerPoint, tapi lebih lengkap di makalahnya. Jadi di makalah itu tentang logistik semua Pak. Juga tidak ada pendistribusian karena di situ kita kan ada bagian usaha yang jamati terus. Si logistiknya boleh berarti. Ada masuk bapaknya siapa di makalah. Ampun, matur nuwun. Oh, ini berarti orang yang mau satu.
waktu, kemudian personal yang ada di tempatnya masing-masing, karena saya mengapresiasi juga kalian harus mencari atau mengkonfirmasi ke tempatnya masing-masing, dan itu pun tidak bisa langsung ada janjian dulu gitu ya. Jadi membutuhkan waktu, sehingga saya tidak merevisi videonya semua karena memang sudah mepet. Ini pembelajaran semuanya karena memang kalian di awal sudah saya tekankan bahwasanya observasi ini mengarahnya ke logistiknya, tidak ke yang lainnya sebenarnya. Kemarin sudah saya sampaikan ke semua kelompok ya, bahwasanya saya tidak bisa merevisi video semuanya karena waktunya kita terbatas, karena kalian juga kesulitan dalam hal sendirian juga, ya gitu ya. Tapi tidak apa-apa, ini masukan dari Bapak Ibu Komisi semuanya ini nanti bisa dipakai untuk bahan evaluasi ke depan. Ya, jadi seperti itu. Kita mungkin saya terima kasih kepada Bapak. Oke, silakan. Ada pantun? Tidak. Sebelumnya terima kasih bagi teman-teman juga Bapak Ibu Guru Muji yang sudah menyimak kita dari awal dan akhir. Juga terima kasih banyak bagi Bapak Ibu Guru Muji yang sudah memberikan saran dan kritikan bagi kami. Alhamdulillah ini sangat berguna semua, dan insya Allah buat PAS bisa kami perbaiki semuanya.